Jadi FS ini Wak dengan sengaja menghubungi orang-orang tertentu untuk ngedengerin dia ini nangis gitu loh. Iya, kalian nggak salah dengar, FS ini betul-betulan nangis Wak di hadapan mereka-mereka yang dia telepon tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi dikarenakan banyaknya desakan Wawa yang sejak saat kasus ini muncul sampai kasus ini sedikit demi sedikit sudah menemukan titik terang, masih juga meminta aku untuk ikutan membahas kasus Brigadir J. Jadi Selasa malam ini selain aku mengabulkan permintaan kalian, aku akan menceritakan satu lagi kasus yang kurasa akan menjadi kisah yang tidak terlupakan dari bangsa kita, khususnya pada sejarah kepolisian Republik Indonesia, yaitu kasus polisi tembak polisi tewasnya Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J. Dan sebelum kita membahas ini lebih lanjut, aku mau disclaimer dulu nih Wak ya. Jadi semua informasi yang aku sampaikan di sini aku rangkum berdasarkan hal-hal yang memang sudah diungkap ke media. Jadi bukan opini aku Wak ya. Dan dalam beberapa bagian juga masih banyak sekali informasi yang belum lengkap karena memang kasus ini seperti yang kalian tahu masih berjalan. Dan tentu masih ada banyak hal-hal yang akan dibuka di pengadilan nantinya. Jadi sementara aku syuting nih pagi ini hari Senin Wak, tanggal 22 Agustus terakhir kali update yang aku dapat adalah salah satunya penetapan PC sebagai tersangka. Jadi kita tunggu aja sambil terus memantau update kasusnya ini ya. Dan kalau kalian dapat updatean terbaru dari kasus ini setelah video ini ditayangkan atau info yang belum aku cantumkan di video ini, boleh kali kalian masukkan di kolom komentar di bawah. Oke. Dan juga sebelum aku masuk ke kisahnya, aku Nadia Omara secara pribadi dan juga tim ingin menyampaikan rasa turut berbela-sungkawa kepada keluarga almarhum Brigadir J. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan banyak kesabaran dan almarhum Brigadir J ditempatkan di posisi yang terbaik oleh Tuhan dan segera bisa mendapatkan keadilannya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke kisahnya Wak ya. Check it out. Oke Wak, jadi sebelum aku masuk lebih jauh lagi tentang kronologi kejadiannya, aku mau ceritain dulu sedikit latar belakang dari Brigadir J Wak ya. Jadi seperti yang kita tahu, Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau yang sering kita kenal sebagai Brigadir J adalah seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang telah bertugas selama kurang lebih 10 tahun Wak. Brigadir J lahir di Jambi pada tanggal 20 November tahun 1994. Beliau ini adalah anak kedua dari pasangan Bapak Samuel Huta Barat yang berprofesi sebagai petani dan juga Ibu Rosi Simanjuntak yang berprofesi sebagai guru. Nah, pendidikannya dari SD sampai lulus sekolah polisi pada tahun 2012 semuanya itu ditempuh di Jambi Wak. Dan perjalanan karir Brigadir J di kepolisian ini sangat cemerlang loh Wak. Dia pertama kali bertugas di Polda Jambi dan sering dipercaya untuk menjadi sniper di beberapa daerah rawan di Jambi kayak di Bangko, Pamenang, Merangin namanya. Bahkan dia pun pernah dikirim ke Indonesia Timur di Papua. Lalu terakhir sebelum Brigadir J ditemukan meninggal dunia dalam insiden baku tembak ini, Brigadir J tercatat sebagai personel Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri yang diperbantukan di Divisi Profesi dan Pengamanan sebagai Ajudan Irjen FS atau Irjen Verdi Sambo dan istrinya PC atau Putri Chandrawati sejak tahun 2019 lalu. Nah, dari sini Wak, Brigadir J dan Irjen FS pun saling mengenal dan menjalin hubungan baik tuh pertama-tamanya. Nah, Pak Samuel ayahnya dari Brigadir J bilang kalau selama bertugas dengan Irjen FS, Brigadir J ini nggak pernah mengeluhkan apapun. Dia selalu bilang kalau Bapak dan Ibu atau Irjen FS sama PC ini adalah orang yang sangat baik. Bahkan waktu liburan setelah Natal aja Wak, Brigadir J ini sampai bawain oleh-oleh khas Jambi untuk mereka tuh seabrek-abrek. Pokoknya udah macam akrab kali lah mereka nih gitu kan. Nah, itu sedikit latar belakang dari Brigadir J. Nah, sekarang aku masuk ke sedikit aja latar belakang dari Irjen FS Wak. Jadi Irjen FS ini adalah Jenderal Bintang 2 yang menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau disingkat dengan Kadif Propam ya. Nah, kenaikan pangkat FS ini Wak bisa dibilang cukup cepat loh, dan dia ini adalah perwira termuda dengan pangkat Bintang 2 yang diperolehnya di usia baru 48 tahun. Nah, perjalanan karir Irjen FS ini pun sangat cemerlang Wak. Dia ini banyak sekali mengambil andil di kasus-kasus besar seperti bom di Sarinah, kopi sianida Jessica Mirna tuh dia juga. Penangkapan Joko Chandra ini koruptor yang buron 11 tahun Wak, dia juga. Sampai waktu kasus kantor Kejaksaan Agung kebakar tuh itu pun Irjen FS juga yang ikut menangani Wak. Makanya bisa dibilang cemerlang kali ini prestasinya kan. Dan selama menjabat ini Wak, Irjen FS memiliki 8 ajudan. Nah, 3 diantaranya adalah Brigadir J, Barada Richard Eliezer atau Barada E, dan juga Bribka Ricky Rizal atau Bribka RR. Ini aku sebut yang 3 ini aja Wak ya, karena nanti mereka bertiga inilah orang-orang yang terlibat dalam kasus ini Wak. Oke. Nah, jadi kebayang kalian kan Inspektur Jenderal sehebat ini dapat ajudan yang super duper loyal keren kayak Brigadir J. Pasti bisa dibayangin ini bisa menjadi tim yang kuat, tangguh dan juga keren juga harusnya kan. Tapi itulah sayangnya, hal itu harus pupus sejak Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah dinasnya Irjen FS yang terletak
terletak di Duren 3, Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Aku yakin kalian semua pasti juga ngikutin kali sama kasus ini, dan sekarang kita langsung aja masuk ke bagaimana cerita selengkap-lengkapnya yang kami dapat dari hasil pengamatan kami selama ini, Wak. Ya, kita masuk ke kronologi awal kasus baku tembak yang pertama kali dilaporkan ke kepolisian, Wak, ya. Lanjut. Nah, jadi Wak, kronologi awal dari baku tembak yang muncul di masyarakat adalah pada tanggal 8 Juli tahun 2002, PC, istri Irjen FS ini baru aja balik dari Magelang setelah merayakan anniversary pernikahan mereka. Tapi waktu itu FS ini pulang duluan nih ke Jakarta sehari sebelumnya karena katanya ada urusan. Makanya dia nggak ikut sama rombongan PC dan yang lain-lain. Karena itulah PC ini balik bareng sama ajudan-ajudannya, termasuk di situ ada Brigadir J dan Baradae. Nah, sesampainya di rumah dinas mereka di Duren 3, Wak. Nah, Baradae yang pada saat itu ada di lantai 2 tiba-tiba mendengar suara teriakan Bu PC ini. Dia pun langsunglah bergegas turunkan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kenapa ibu ini lagi butuh pertolongan apa kayak gimana gitu kan. Dan ketika dia menghampiri sumber suara, disitulah Baradae melihat Brigadir C berada di dalam kamarnya Ibu PC. Nah, usut punya usut, Brigadir J ada di sana karena hendak melecehkan Ibu PC. Itulah kenapa gegara itu si PC ini teriak. Nah, tapi karena aksinya ini terlanjur terpergok sama Baradae, Brigadir J pun langsunglah mengacungkan pistol itu ke arah Baradae dan mulai menembak Baradae. Wah, nah Baradae merasa terancam akan hal itu pun langsunglah juga ngeluarin pistol dia. Sampai akhirnya baku tembak antara Baradae dan Brigadir J pun terjadi, dan inilah yang akhirnya membuat Brigadir J tewas di tempat, Wak. Nah, melihat kejadian itu, Ibu PC pun langsunglah nelpon suaminya Irjen FS agar segera pulang. Dan waktu itu Irjen FS memang lagi nggak ada di rumah, Wak. Dia lagi tes PCR di luar. Nah, pas Irjen FS pulang, disitulah dia tahu kalau ternyata baru saja terjadi insiden baku tembak yang menewaskan ajudannya Brigadir J. Dan setelah ini Irjen FS pun langsunglah melaporkan kejadian tersebut dan segera memanggil ambulans nih untuk langsung mengurus jasadnya Brigadir J. Dan di saat yang sama Ibu PC juga langsung bikin laporan nih ke Polres Jakarta Selatan. Dia melaporkan lah kalau Brigadir J sudah melakukan pelecehan seksual kepada saya. Dilaporin tuh ulahnya Brigadir J. Dan masih di hari yang sama, yaitu 8 Juli 2022 sekitar jam 7 malam, Wak, langsunglah dilakukan otopsi pada jenazahnya Brigadir J di Rumah Sakit Polri. Dan setelah otopsi dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyebab kematiannya Brigadir J adalah karena 7 luka tembakan yang 5 peluru diantaranya itu bersarang di tubuhnya Brigadir J. Dan selain itu ada pula 1 proyektil peluru yang masih bersarang di dadanya dan juga luka sayatan dari tembakan. Itu hasil pertama otopsinya. Dan setelah selesai otopsi, jenazah Brigadir J pun langsung lawak dibalikkan nih, dipulangkan ke Jambi beserta dengan barang-barang miliknya yang ada di Jakarta. Dan pada tanggal 9 Juli 2022-nya, jenazah Brigadir J pun telah sampai di rumah duka yang terletak di Kabupaten Muaro, Jambi. Riuh tangis kedua orang tua Brigadir J pecah, Wak, ketika melihat peti mati Brigadir J di hadapan mereka. Tuh, anak yang mereka bangga-banggakan sekarang sudah pulang ke pangkuan Tuhan untuk selama-lamanya dikarenakan hal yang tidak terduga-duga gitu kan. Nah, tapi Wak, di sini pada saat jasad Brigadir J ini sudah sampai di Jambi, disitulah Wak keluarga menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Dimana pada saat jenazah Brigadir J sampai, pihak keluarga Brigadir J itu tidak diperbolehkan untuk membuka peti itu sama sekali. Nggak boleh. Katanya karena udah diotopsi, jadi mendingan tetap ditutup aja petinya, Bu. Takut-takut nanti pihak keluarga malah nggak kuat pula lihat kondisi jenazah pasca diotopsi gitu kan. Tapi nggak mau lah ibunya Brigadir J kan, Wak, sambil terus menangis dan memohon. Akhirnya Ibu Rosti pun berkata, untuk terakhir kalinya aku mau nengok anakku. Gimana pun keadaan anakku harus lihat. Izinkan aku, Pak, izinkan aku nengok anakku itu, kata. Kalau kalian nengok gimana video waktu pertama kali orang tua Brigadir J nengok peti mati itu, menangis kalian kurasa. Terus tuh Ibu Brigadir J memohon untuk segera dibukakan sampai setengah jam tuh pihak keluarga terus meronta dan memohon supaya peti itu dibuka, tapi tetap nggak dikasih. Nah, kata polisi yang berjaga pada saat itu, peti ini tetap ditutup tuh biar formalin dari tubuh jenazah ini nggak menguap, Bu. Dan polisi yang datang pada saat itu hanya memberikan secari kertas gitu, Wak, untuk ditandatangani, macam surat serah terima jenazah gitulah. Tapi Pak Samuel, bapaknya almarhum Brigadir J, tetap nggak mau. Sebelum saya tanda tangan, mohon buka dulu petinya. Saya nggak tahu apa isi peti ini. Iya kalau anak saya, kalau ternyata bukan gimana? Nah, setelah mempertimbangkan hal tersebut, akhirnya peti itu pun dibuka, Wak. Dan setelah melihat wajah Brigadir J, seluruh keluarga yang datang pun langsung menjerit, Wak. Bukan karena sedih aja, tapi juga shock karena, Wak, wajah Brigadir J itu penuh luka, macam habis disiksa. Entu bingung bapaknya kan, luka tembak kok sesadis ini penembakan atau penganiayaan?
PM katanya. Lalu 2 kancing teratas dari baju yang dikenakan jenazah Brigadir J pun dibuka, Wak. Dan pihak kepolisian menunjukkan ada luka-luka tembak tuh beserta dengan bekas otopsinya. Tapi tetap aja keluarga masih menemukan kejanggalan juga. Dan di malam itu kan pihak kepolisian langsung balik tuh. Besoknya barulah, Wak, pihak keluarga pun berinisiatif untuk menambahkan formalin pada jasadnya Brigadir J dan mereka langsung memanggil tim medisnya ke rumah. Mereka panggil tim medis, baju Brigadir J pun dilepas sebentar dan disitulah, Wak, makin banyak itu terlihat luka-luka yang nggak wajar. Nggak cuma luka tembak aja, Wak, ternyata, tapi ada juga luka sayat di bawah mata, hidung, bibir, leher. Ada juga bekas jahitan di hidung, kuku jari lepas, jari tangan patah, giginya nggak rapi, kaki bengkok nggak bisa dilurusin, memar juga ada di perut, luka bekas senjata tajam ada di kaki-kakinya, banyak, Wak. Yang jelas luka-luka itu sangat nggak wajar lah kalau cuma gara-gara penembakan kan. Dari situlah pihak keluarga pun menduga kematiannya Brigadir J ini adalah karena adanya penyiksaan. Dan dari situ juga akhirnya muncullah kecurigaan-kecurigaan dan banyak kali pertanyaan lainnya. Kalau memang baku tembak, dari mana datangnya luka-luka yang nggak wajar nih? Kenapa yang terluka cuma Brigadir J sementara Baradae katanya selamat tuh tanpa luka sedikit pun? Aku yakin kalian juga pasti menyimpan pertanyaan yang sama kan, Wak? Tahan dulu, sabar, siapkan hati kalian, kita kulik satu persatu ya kejanggalan-kejanggalan yang ada di kasus ini lainnya, Wak, ya. Masuk. Dan setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim keluarga, akhirnya jenazah dari Brigadir J pun dimakamkan tanpa upacara pemakaman kedinasan di kampung halamannya. Tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Wak, pada tanggal 11 Juli tahun 2022. Dan di hari yang sama, Wak, pertama kalinya polisi pun langsunglah mengadakan konferensi pers nih untuk segera mengumumkan kejadian penembakan yang menewaskan Brigadir J tersebut. Dan konferensi pers ini, Wak, disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan yang bernama Kombes Budi Herdi Susanto yang berisi penjelasan tentang kronologi kejadian seperti yang aku jelaskan tadi di awal. Adanya upaya pelecehan seksual yang berujung sama baku tembak. Nah, itu dijelaskan pertamanya kan di konferensi pers itu. Berdasarkan hasil olah TKP dan juga kesaksian para saksi. Dan juga sebenarnya, Wak, pada hari penembakan itu Baradae pun langsunglah diperiksa sebagai saksi pertamanya. Nah, ternyata, Wak, pada saat peristiwa itu terjadi di lokasi itu juga ada ajudannya Irjen FS yang lain, yaitu Bribka RR. Nah, Bribka RR ini juga memberi kesaksian bahwa di hari itu betul, Pak, terjadi baku tembak yang diawali oleh Brigadir J yang menembak ke arah Baradae. Itu juga kata ya kan. Tapi, Wak, meskipun kronologi yang dijelaskan oleh pihak kepolisian pada konferensi tersebut udah sangat jelas dan rinci nih ya, pihak keluarga Brigadir J tetap ngerasa kasusnya ada yang janggal ini. Nggak mungkin cuma baku tembak aja kok ya jenazah anak aku bisa kayak gitu ya kan. Akhirnya pada tanggal 18 Juli tahun 2022 pihak keluarga melalui kuasa hukumnya yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak secara resmi melaporkan kejadian tersebut ke Bareskrim Polri. Laporan yang dibuat adalah dugaan adanya pembunuhan berencana pada Brigadir J sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP dan juga dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian sebagaimana termuat pada pasal 351 ayat 3. Dan selain laporan dugaan pembunuhan berencana ini, Wak, pihak keluarga juga melaporkan adanya indikasi pencurian dan peretasan. Kok bisa, Nat? Nah, ingat kan kalian tadi di awal aku bilang waktu jenazahnya Brigadir J dipulangkan ke Jambi itu kan sekalian sama semua barang-barang milik Brigadir J yang ada di Jakarta kan. Nah, ternyata waktu udah dicek ada satu, Wak, barang miliknya Brigadir J yang tidak dikembalikan, yaitu HP-nya atau ponselnya. Nggak ada HP-nya di situ. Dan selain itu juga, Wak, beberapa hari pasca penembakan HP milik keluarga Brigadir J juga diretas. Nah, Bapak Samuel, ayah dari Brigadir J, mengatakan bahwa saat itu setiap kali saya dan keluarga saya membuka WhatsApp pasti langsung balik lagi ke home screen dan malah muncul keterangan nomor WhatsApp Anda tidak terdaftar lagi. Dan peretasan tersebut terjadi selama 2 hari loh, Wak. Dan waktu WA-nya udah bisa dibuka, ada banyak kali pesan-pesan yang udah kehapus. Janggal kali kan. Dan selain melaporkan kejadian ini ke Bareskrim Polri, Wak, pihak keluarga juga meminta untuk dilakukan otopsi ulang. Mereka nggak puas dan sama sekali tidak percaya sama hasil otopsi yang pertama. Dan di otopsi kedua ini pihak keluarga betul-betul mengawal ketat, Wak. Satu anggota keluarga yang memang berlatar belakang tenaga kesehatan pun diikut sertakan dalam proses otopsi, Wak. Akhirnya permohonan ini pun disetujui itu oleh pihak kepolisian kan. Dimana pada tanggal 27 Juli tahun 2022 makam Brigadir J pun digali balik nih. Proses penggalian makam ini
ngiris hati kali kalau aku bilang, Wak. Ibu Rosti nih ya, ibunya Brigadir J terus menangis sampai berkali-kali bilang, mana tanggung jawabmu Bu Putri, kebohongan semuanya, kamu punya anak, kamu seorang ibu, mana naluri kau seorang ibu, mana Bu Putri Chandrawati. Kata, aduh ngilu kali aku dengarnya, Wak. Kayak naluri seorang ibu tuh kayak nggak bisa bohong gitu loh, Wak. Dan akhirnya udahlah tuh, otopsi kedua pun dilakukan di RSUD Sungai Bahar Jambi dan dipimpin oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yaitu Dr. Ade Firmansyah, Wak. Dan dibantu juga beberapa dokter forensik dari berbagai rumah sakit dan juga universitas, dikawal ketat. Dan sampai aku tag video hari ini, Senin 22 Agustus pagi ini ya, hasil otopsi kedua ini belum keluar, Wak. Tapi katanya hari ini, katanya ya, kalau ada nanti aku tambahin insya Allah. Tapi yang jelas hasil otopsi ini nantinya akan menambahkan bukti-bukti baru lagi dari kasus ini kan, Wak. Jadi sama-sama aja kita tunggu hasilnya ya. Nah tapi, Wak, meskipun hasil otopsinya belum secara resmi diumumkan, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya Bapak Kamarudin Simanjuntak pun pernah nge-spill nih, Wak, beberapa hal yang mereka temukan di otopsi kedua ini. Dan kalian tahu, Wak, yang mereka temukan di otopsi kedua ini sangat-sangat mencengangkan. Dimana pada saat otopsi berlangsung diketahui bahwa di dalam kepalanya Brigadir J nggak ditemukan otaknya, tapi di tempurungnya ditemukan ada 6 retakan. Di bagian belakang kepalanya ini juga ditemukan ada benjolan yang ternyata merupakan bekas lem, Wak. Nah pas bekas lem ini dibuka, disitulah kelihatan ada lubang, Wak, yang ditusuk ke dalam, Wak, tembus sampai hidung Brigadir J. Dan di hidung tuh memang ada juga luka bekas jahitan kan, yang kata dokter itu adalah bekas peluru dari tembakan di kepala belakang yang tembus sampai hidung. Dan setelah itu juga dokter juga menemukan ada banyak sekali bekas luka dan memar di bagian tubuh yang lain, Wak. Dan yang paling bikin geger lagi adalah ternyata otaknya Brigadir J itu ada dalam perut katanya kan. Aku sempat bilang tadi kalau di bagian kepala Brigadir J itu dokter tidak menemukan otaknya kan. Nah itulah ternyata posisi otaknya udah pindah ke perut, Wak. Nah tapi di sini aku mau meluruskan sedikit nih, Wak. Saat otopsi pertama, otak tuh memang dikeluarin untuk diperiksa secara terpisah gitu. Dan setelah diperiksa, tim medis ini nggak wajib, Wak, untuk mengembalikannya ke posisi semula, which is ke dalam kepala lagi. Soalnya kan tubuhnya kan udah mati kan. Nah tubuh yang mati ini, Wak, nggak kuat tuh untuk menyangga si otak ini. Dan kalau dipaksain lagi masukkan ke dalam kepala, ini malah memungkinkan terjadinya rembesan gitulah, Wak. Jadi ya itulah, dimasukkanlah ke dalam tubuh lain, tapi di rongga-rongga yang lebih aman biar nggak ngerembes. Nah itulah di perut. Jadi ini sebenarnya wajar-wajar aja dalam otopsi, Wak. Nah yang nggak wajar itulah adanya luka bekas tembakan di kepala belakang sama luka-luka lainnya tuh, Wak. Kok bisa ada di belakang? Katanya tembak-tembakan harus kan dari depan, nah kayak gitu, Wak. Dan masih di hari yang sama juga setelah otopsi selesai, Wak, tanggal 27 Juli sorenya, Brigadir J pun dimakamkan balik. Dan pada kali ini Brigadir J alhamdulillahnya mendapatkan haknya untuk dimakamkan melalui upacara kedinasan, Wak. Kita doakan semoga Brigadir J tenang di sana ya, amin. Nah dengan adanya kasus ini, Wak, ditambah dengan pihak keluarga yang juga turut melapor, untungnya polisi tidak serta-merta mengabaikan laporan keluarga korban, Wak. Mereka justru langsung tuh melakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, di mana Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebutkan bahwa mereka telah membentuk tim khusus yang beranggotakan polisi-polisi senior untuk penyelidikan kasus ini. Dan hal ini juga sesuai dengan imbauan dari Presiden kita Pak Jokowi yang minta agar kasus ini diusut tuntas. Kebayang nggak kalian betapa seriusnya kasus ini? Nah, Pak Jokowi juga dong selesaikan ini. Penyelidikan pun terus dilakukan, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, baik dari tim sus, pihak keluarga Brigadir J, dan bahkan netizen nih atau masyarakat umum yang juga ikut update sama kasus ini, mereka menyadari dan menemukan ada banyak kali kok kejanggalan-kejanggalan. Gak cuma luka-luka gak wajar pada jasad Brigadir J dan juga adanya peretasan HP milik keluarga aja, Wak. Enggak. Ternyata ada masih banyak lagi kejanggalan-kejanggalan lainnya, Wak. Ini aku coba rangkum beberapa aja ya. Kalau misalnya ada update lagi, kalian boleh tambahin aja lah informasinya di kolom komentar di bawah, Wak. Apa aja kejanggalan-kejanggalan tuh? Yang pertama, CCTV hilang. Hilang CCTV katanya, Wak. Dalam penyelidikan suatu kasus, bukti kunci yang sangat penting dan harus dicari pertama kali kan adalah rekaman CCTV kan, Wak. Tapi biar kalian tahu, kamera CCTV di TKP, which is di rumah dinasnya Irjen FS ini, ternyata nggak ada, katanya hilang, rusak. Kabarnya CCTV yang dipasang di sana tuh tersambar petir pula beberapa hari sebelum kejadian. Sebuah kebetulan yang sangat janggal ini, Wak. Tapi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa CCTV yang rusak itu cuma yang di rumah Irjen FS saja. CCTV yang lain masih bagus, masih berfungsi dengan baik. Dan selain itu juga, Wak, tepat sehari setelah baku tembak terjadi, menurut kesaksian Pak Fajar, Satpam Komplek, Wak, ada memang beberapa polisi yang mengganti decoder CCTV. Decoder tuh kayak alat buat nyimpan rekaman video tuh, Wak. Ada. Dan penggantian tersebut dilakukan karena katanya CCTV itulah yang rusak kesambar petir. Dan penggantian decoder itu juga didanai oleh FS.
Itu yang pertama. Yang kedua, senjata Glock 17, Wak. Nah, senjata Glock 17 inilah senjata yang digunakan oleh Baradae pada saat peristiwa baku tembak itu. Nah, yang anehnya di sini adalah, Wak, penggunaan senjata Glock 17 oleh Baradae ini tidak sesuai dengan peraturan dasar dari kepolisian. Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman Ponto yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis pada tahun 2011 sampai 2013 menjelaskan bahwa sesuai aturan senjata Glock 17 ini semestinya dipegang oleh seorang perwira. Nah, Baradae ini, Wak, masih tamtama. Harusnya dia nggak boleh lah pakai Glock 17 kan. Dan penggunaan senjata itu pun harus ada izinnya juga. Jadi nggak bisa asal pakai, Glenn. Nah, Baradae ini dapat Glock 17 ini dari mana? Dan siapa juga yang sudah mengizinkan dia pakai senjata yang kata Pak Soleman Ponto sebagai senjata para dewa itu, Wak. Disebut senjata para dewa Glock 17 tuh. Yang kemungkinan punya senjata ini siapa? Perwira kan. Dan perwira yang ada di rumah itu hanyalah Irjen FS. Tapi FS katanya nggak ada di kejadian waktu ada di rumah. Lagi PCR katanya kan. Kok bisa senjata para dewa ini dipegang tamtama? Itu kejanggalan kedua. Oke, yang kejanggalan ketiga, pelecehan terhadap PC. Nah, sesuai kesaksian para saksi, baku tembak ini kan katanya bermula dari adanya upaya pelecehan seksual oleh Brigadir J terhadap Ibu PC ini kan. Tapi di sini netizen, Wak, dibikin curiga lah. Kalau memang betul ada upaya pelecehan, kok bisa-bisanya Brigadir J ini seberani itu melakukannya di rumah dinas? Rumah dinas loh ini yang pasti dijaga ketat sama banyaknya ajudan. Ada banyak juga CCTV di rumah itu kan. Itu ibaratnya kayak kok masuk kandang singa kalau kok macam-macam situ tuh. Bikin kejahatan dikit pasti langsung ketahuan. Dan pihak keluarga Brigadir J pun sangat-sangat ragu akan hal itu, Wak. Pak Samuel, bapak Brigadir J ini bilang kalau Brigadir J ini adalah anak yang sangat baik. Bahkan dari 4 orang anaknya, Brigadir J inilah yang paling tekun beragama. Sampai-sampai kemanapun beliau ini selalu membawa Alkitab di tasnya, Wak. Makanya aneh kali kalau orang sebaik dan sesopan Brigadir J sampai tega melakukan pelecehan ke istri atasannya sendiri. Nah, yang keempat, Wak, bekas tembakan di tubuhnya Brigadir J. Dari awal kasus ini mencuat, Wak, disebut bahwa kejadian baku tembak tersebut hanya melibatkan kan 2 orang aja, Brigadir J sama Baradae kan. Tapi, Wak, Komnas HAM yang disampaikan langsung nih sama ketuanya, Bapak Ahmad Taufan Damanik, meyakini bahwa gak mungkin penembakan yang mengenai Brigadir J ini cuma dilakukan Baradae aja. Gak mungkin, pasti pelakunya lebih dari 1, Wak. Kenapa kayak gitu? Karena itulah dilihat dari luka tembak di tubuhnya Brigadir J itu. Arah datang peluru beda-beda kok. Kalau memang baku tembak kan harusnya saling hadap-hadapan kan, Wak, ya. Tembakan pun pasti dari depan kan, ini enggak kok ada peluru arah dari belakang. Tembus pula tuh sampai ke muka kan. Dan bekas tembakan di tubuhnya Brigadir J ini juga diindikasikan berasal dari jenis peluru yang berbeda-beda, Wak. Terus yang kelima, Baradae ini nggak luka sedikit pun. Seperti yang aku bilang tadi, Wak, Brigadir J ini adalah seorang sniper sewaktu bertugas di Polda Jambi kan. Sniper andal lah gitu. Penembak jitu lah beliau nih kan. Masa iya dari sekian tembakan dari Brigadir J nggak ada satupun yang kena ke Baradae? Semua meleset pula ke tembok katanya. Bahkan Haris Pratama, Wak, mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia, juga curiga loh sama hal ini. Sampai-sampai dia nge-tweet gitu, dia bilang, ini beritanya betul gak sih? Mantan sniper kok tembakannya bisa meleset? Jangan-jangan berita hoax nih itu, kata. Nah, makin curiga kan kita semua nih, Wak. Dan yang terakhir itulah tadi keberadaan HP sama baju terakhirnya Brigadir J, Wak. Pengacara Brigadir J, Bapak Kamarudin, sebenarnya juga sempat nih bertanya ke penyidik Bareskrim Polri waktu itu kan, terkait mana nih keberadaan HP sama bajunya ponakan saya. Tapi sayangnya waktu ditanya kayak gitu, nggak ada satupun penyidik yang bersedia menjawab pertanyaan itu. Makin lah lagi curiga keluarga kan. Nah, jadi itulah tadi beberapa kejanggalan yang aku rangkum dari berbagai sumber juga, Wak. Sebenarnya masih ada banyak kali nih kejanggalan-kejanggalan lainnya, mulai dari olah TKP yang berbeda-beda, konferensi pers yang baru diadakan 3 hari setelah penembakan, hasil otopsi yang gak transparan, sampai prosedur-prosedur kepolisian yang dilanggar selama proses penyelidikan. Kalian boleh cari tahu lagi lebih dalam, Wak, tapi yang jelas dari semua kejanggalan ini pihak kepolisian masih terus melakukan investigasi dan juga mengumpulkan bukti-bukti untuk menetapkan siapa saja tersangka-tersangka dalam kasus ini. Dan juga untuk membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah betul ini karena pelecehan seksual? Atau ternyata memang pembunuhan berencana? Dan alhamdulillahnya Tuhan tidak pernah tidur, bangkai mau ketutup serat-erat apapun bakal kecium juga ya kan. Nah itulah. Nah, sekarang kita langsung masuk nih ke segmen di mana sedikit demi sedikit ditemukanlah titik terang untuk mengungkapkan kasus ini. Masuk. Oke, Wak, jadi setelah hampir 1 bulan penyelidikan berlangsung, tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin, Baradae resmi ditetapkan sebagai
tersangka berdasarkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 tentang persekongkolan, dan junto pasal 56 KUHP tentang keikutsertaan. Nah, hal ini disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Andirian pada jumpa pers yang diadakan di Mabes Polri, Wak. Nah, ditetapkannya Brigadir E sebagai tersangka ini menerangkan bukti bahwa apa? Betul, kasus ini ternyata bukan kasus baku tembak biasa, melainkan penembakan sendiri yang dilakukan oleh Brigadir E terhadap Brigadir J. Baradae terhadap Brigadir J, maaf. Jadi di titik ini udah ada satu poin penting yang akhirnya terbuka kebenarannya kan, Wak. Oh, ini bukan kasus baku tembak lagi, murni penembakan dari Baradae ke Brigadir J. Ya, tapi Wak, tentu penyelidikan nggak selesai sampai di situ aja. Nah, kalau kita lihat lagi pasal yang digunakan untuk menjerat Baradae yaitu pasal persengkongkolan dan juga keikutsertaan. Nah, secara nggak langsung kan udah kelihatan tuh kalau pelakunya ini nggak mungkin tunggal aja, alias nggak mungkin cuma Baradae aja. Nah, siapa lagi tersangka selanjutnya ini? Simak baik-baik, Wak, ya. Jadi sesudah ditetapkan ya Baradae sebagai tersangka, besok paginya tanggal 4 Agustus 2022, Irjen FS langsung diperiksa sebagai saksi juga tuh pertamanya. Nah, pemeriksaan tersebut dilakukan selama kurang lebih 7 jam, Wak. Dan setelah pemeriksaan itu selesai, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Irjen FS secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam. Dan biar kalian tahu, Wak, pencopotan ini juga nggak untuk FS aja loh. Ada juga 25 orang lainnya yang dicopot jabatannya karena dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang menghambat penyelidikan kasus. Mereka terdiri dari 3 jenderal polisi bintang 1, Wak. Ada lagi 5 perwira menengah berpangkat kombes, ada 3 lagi yang berpangkat AKBP, ada 2 kompol, 7 perwira menengah, 5 bintara dan 5 tamtama. Banyak dipecat negara ini. Dan jabatan Kadif Propam yang semula diemban oleh FS, Wak, sekarang sudah digantikan oleh Irjen Syahardianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wakabareskrim. Nah, setelah FS dicabut dari jabatannya kan, dia pun langsunglah diamankan ke Makobrimob pada tanggal 6 Agustus 2022-nya langsung tuh, dan tidak diperbolehkan untuk bertemu siapapun. Nah, tujuannya katanya biar lebih aman gitulah dari pengaruh-pengaruh luar lainnya kan. Jadi penyelidikan bisa berlangsung dengan netral gitu. Nah, setelah Irjen FS ini diamankan, Wak, pada saat itu langsung nih tanpa teringal-ingali, Baradae pun langsung menyatakan bahwa saya siap buka-bukaan dengan bersedia menjadi justice kolaborator. Nah, justice kolaborator ini, Wak, maksudnya saksi pelaku yang memberikan informasi signifikan tentang suatu perkara gitu, Wak. Jadi saksi pelaku yang bekerja sama tapi bukanlah dia nih pelaku utamanya gitu. Mau Baradae bekerja sama polisi kan, Wak. Akhirnya Baradae ini yang sebelumnya udah bikin laporan duluan yang berisi kesaksiannya tentang baku tembak dan pelecehan itu, Wak. Nah, pada tanggal 5 Agustus 2022-nya Baradae pun langsung narik laporan lamanya itu dan dia langsung memberikan kesaksian baru. Nah, di sinilah, Wak, Baradae pun langsung membuka apa yang sesungguhnya terjadi di hari penembakan itu. Tarik napas dulu, Wak, siapkan hati dulu ya, karena yang akan aku sampaikan ini betul-betul bikin kita tercengang-cengang. Nah, kita masuk ke kesaksiannya Baradae. Nah, jadi, Wak, berdasarkan pengakuan Baradae pada tanggal 8 Juli 2022, di hari penembakan itu FS tiba di rumah dinas sekitar jam 5:11. Jadi dia nggak di luar, ada di rumah dinas jam 5:11. FS pun langsung masuk ke dalam dan memanggil Brigadir J yang memang sedang berada di teras. Nah, pas ini terjadi, Wak, PC istrinya lagi ada di kamar. Nah, waktu Brigadir J ini sudah masuk ke dalam rumah, Wak, FS pun meminta dia untuk duduk berlutut menghadap pintu kamar yang berada di sebelah tangga lantai dasar, dengan kedua tangannya yang diikat dan dinaikkan ke atas kepala. Nah, pada saat itu, Wak, Baradae juga berada di rumah dinas tersebut, tapi beda lantai, Wak. Gak lama kemudian tiba-tiba dia mendengar ada suara ribut-ribut tuh dari arahnya ruang tamu. Dia pun langsunglah datang ke sana buat ngecek kan. Nah, disitulah, Wak, dia melihat FS telah memegang pistol sambil memakai sarung tangan. Dan ada juga Bribka RR dan KM atau nih Kuat Ma'ruf namanya. Dia ini adalah ART PC, Wak, yang juga merupakan supirnya dari PC. Ada di samping Irjen FS. Nah, waktu FS ini lihat ada Baradae, dia pun langsunglah memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Nah, di saat itu Baradae ketakutan, Wak. Kan emang aturannya dia tuh nggak boleh nolak perintah atasan kan. Dan kalau dia tolak nanti malah takut-takut dia pula yang ditembak. Akhirnya dengan disaksikan oleh Bribka RR,
KM, dan di tengah tekanan yang dia dapatkan dari Irjen FS, Wak, dari jarak sekitar 2 meter, Baradae pun dengan mata tertutup berkarat ketakutan langsunglah melepaskan pistol Glock 17 sebanyak 3 kali ke arah Brigadir J. Dan tanpa menunggu waktu lama, Brigadir C pun langsung tersungkur ke lantai dan kaos putih yang dia kenakan pun langsung berubah menjadi merah berlumuran darah, Wak. Dan seolah nggak cukup sama tembakan tadi, Wak, menurut kesaksian Baradae, di akhir eksekusi itu FS pun juga melepaskan 2 tembakan ke arah kepala belakangnya Brigadir J dari jarak dekat kurang lebih 16 cm, Wak. Sejarah ini seukuran sedotan. Dan setelah itu dengan menggunakan pistol yang sama, FS pun menembak ke arah tembok sebanyak 3 kali. Kata Baradae, FS ini menembak ke arah tembok yaitulah dengan tujuan untuk memperkuat skenario seolah-olah telah terjadi itu baku tembak. Dan gak sampai di situ aja, Wak. Setelah terjadinya kejadian keji itu, FS pun langsung mengoleskan sisa jelaga dari sarung tangan hitam yang dia kenakan itu ke tangannya jenazah Brigadir J. Lagi-lagi ya biar skenario baku tembak yang dia bikin ini makin meyakinkan gitu, Wak. Aduh, jujur aku gak kebayang kali sih kejadiannya waktu itu. Ini kepalaku nih sekarang ini macam betul-betul ada visual kejadiannya gitu loh, Wak. Ya Allah, gak tega. Dan selain skenario yang dibuat oleh Irjen FS, Wak, Baradae juga menyebutkan tentang iming-iming uang yang dijanjikan oleh FS dan PC kepadanya. Kalian tahu, Wak, Baradae ini mau dikasih uang berapa? 1 miliar, kalian tahu. Dan gak cuma Baradae aja pastinya, Bribka RR sama si KM itu pun juga dikasih duit masing-masing 500 juta. Tapi nanti uangnya dikasih kalau setelah kasus ini dapat SP3 katanya. Atau setelah penyelidikannya dihentikan oleh polisi. Ya, salah kau kan, salah perhitunganmu. FS ini macam pede kali lah kalau skenario ini bakal bisa bikin berhasil gitu. Enggak. Salahku, jangan tahan. Oke. Itulah akhirnya kesaksian baru dari Baradae, Wak. Dan dari hasil penyelidikan ditambah lagi dengan kesaksian Baradae ini, akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu polisi kembali menetapkan tersangka baru lagi dalam kasus ini. Mereka adalah, betul sekali, Bribka Riki Rizal atau Bribka RR, yang kedua KM atau Kuat Ma'ruf, seperti tadi asisten rumah tangga sama supirnya PC, dan satu orang lagi yang paling dicurigai sejak kasus ini mencuat, yaitu siapa? FS. Jadi kok tersangka. Udah nggak saksi lagi, tersangka mutlak. Jadi sampai tanggal 9 Agustus 2022 kemarin itu, Wak, polisi telah menetapkan 4 tersangka. Dan di titik ini makin banyak lagi publik yang bertanya-tanya tentang peran siapa? PC. FS sudah terbukti tersangka kok. PC macam mana nih? Tapi sayangnya, Wak, pada saat itu di titik itu, Wak, pada tanggal 9 Agustus, Wak, PC ini belum bisa diperiksa lebih lanjut dengan alasan katanya dia sakit, masih trauma gitu. Nah, dari 4 orang yang sudah dijadikan tersangka ini peran-perannya apa-apa aja, Nat? Nah, seperti yang aku kasih tahu, Baradae ini berperan sebagai yang menembak Brigadir J, ya. Nah, Bribka RR itu turut membantu dan menyaksikan penembakan korban. KM juga sama, turut membantu dan juga menyaksikan pembakaran korban. Yang paling mind blowingnya, yang bikin kita banyak-banyak istighfar berkali-kali perkara ini, Wak, perannya FS ini, kalian tahu dia ngapain? Ini menurut Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik nih, Wak, ya, dalam wawancaranya di Narasi Newsroom, kalian bisa lihat video aslinya. Beliau mengatakan FS sendiri yang mengaku sayalah orang yang telah menyuruh dan membuat skenario penembakan Brigadir J. FS inilah dalangnya, Wak, dialah otaknya, Wak. Ingat kalian yang aku bilang di awal tadi soal pelecehan seksual itu? Itu pun juga bagian dari skenario yang dibuat sama FS. FS secara terang-terangan mengakui perbuatannya di hadapan Komnas HAM tuh, Wak. Jadi di sini udah ada 2 poin penting yang diakui sama FS kan. Pertama, dia ini adalah otak dari pembunuhan atau penembakannya Brigadir J. Dan yang kedua, dia ini juga lah yang telah merancang obstruction of justice. Nah, obstruction of justice itu adalah perbuatan menghalang-halangi proses hukum dari suatu perkara, dan ini juga termasuk tindak pidana loh ya. Tapi lagi-lagi di titik itu dia masih berdalih bahwa hal ini dia lakukan demi menjaga harkat dan martabat keluarganya. Jadi ya memang ada alasannya gitulah kenapa aku sampai nembak Brigadir J, gitulah intinya. Ada motifnya pastinya. Nah, untuk soal motif nanti aku sampaikan di video ini juga, Wak. Simak aja sampai akhir, nanti itu bagian-bagian belakangnya motif ini apa. Dan juga dalam rangka menghalangi proses hukum, FS ini juga sudah menghilangkan beberapa barang bukti, dan dia ini juga telah mengubah TKP, Wak. Tadi ingat ya di awal aku kan bilang CCTV itu disambar sama petir katanya kan. Nah, itu pun bagian dari rancangannya FS, Wak, dan tentu saja yang nggak betulan disambar petir, tapi memang sengaja dihilangkan. Dan sama yang kayak aku bilang tadi juga, Irjen FS ini sengaja nembakin tembok tuh biar kesan baku tembak tuh memang betulan terjadi. Dan selain itu FS ini juga lah yang sudah mengkondisikan para saksi kunci untuk memberikan pernyataan dengan skenario yang sama. Jadi soal tuduhan pelecehan seksual, baku tembak, dan semua yang aku jelasin soal kronologi kejadian di awal tadi itu
itu itu semua adalah rekayasa FS. Bahkan masih dalam rangka pengkondisian ini, kalian mau tahu lagi apa yang dilakukan sama FS? Berdasarkan penuturan Menko Polhukam Mahfud MD di Close the Door, FS ini bahkan telah membuat jebakan psikologis ke beberapa orang, macam ke Kompolnas, ke Komnas HAM, dan juga ke lain-lainnya. Maksudnya jebakan psikologis ini kayak gimana? Nah, jadi FS ini dengan sengaja menghubungi orang-orang tertentu untuk ngedengerin dia ini nangis gitu loh. Iya, kalian nggak salah dengar, FS ini betul-betulan nangis di hadapan mereka yang dia telepon tuh. Dia bilang saya teraniaya, kalau saya di situ udah saya tembak habis dia. Tapi tiap kali ditanya apa yang udah terjadi Pak, kenapa gitu kan. Nah, FS ini selalu menjawab saya terhina pokoknya, saya dizolimi pokoknya kayak gitu. Bisa kalian bayangin gak jenderal bintang 2 sampai nangis sengguguan kayak gitu? Mana pernah ada jenderal sampai nangis di depan orang lain Nah, perkara itulah kenapa akhirnya orang-orang yang di awal itu percaya sama skenarionya FS, karena ya mereka mikir wah ini betul ini kasusnya jenderal sampai nangis-nangis gitu kok, beneran ini pasti kayak gitu. Matang kali lah gitu skenarionya. Dan gak sampai di situ aja, kesaksian dari Baradae ini juga semakin diperkuat dengan ditemukannya rekaman CCTV. Jadi nih ya, sehari setelah FS ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 10 Agustus 2022, CNN merilis puluhan rekaman CCTV yang merangkum kejadian di hari terjadinya penembakan itu. Ini aku coba ringkas saja ya, kalian bisa lihat lengkapnya di YouTube, gampang kali nyarinya. Beleak-leak di mana-mana aku tengok. Ini tapi CCTV di rumah pribadi ya, yang lebih banyak kelihatan, sama-sama di Duren 3 juga nggak jauh. Nah, jadi sesuai dengan yang terekam di CCTV, tepatnya pada jam 9.42, rombongan PC dengan menggunakan 2 mobil hitam berjenis MPV dan SUV pun melintas Jalan Ahmad Yani ke arah Jalan Raya Secang, Magelang. Jam 2.03 rombongan mereka memasuki rest area KM 86B Tol Cipali, dan tampak juga Brigadir J keluar dari mobil SUV menuju ke toilet. Nah, jam 15.29 FS dengan menggunakan seragam dinas lengkap sudah tiba di rumah pribadinya yang terletak di Jalan Sangguling 3 itu, Duren 3 Jaksel. Nah, ini terlihat dari CCTV yang terpasang di rumah pribadinya Irjen FS ya. Dan rumah pribadi ini nggak jauh sama rumah dinas yang jadi TKP penembakan Brigadir J. Oke? Dan gak lama kemudian datanglah menyusul tim nakes yang diduga untuk melayani tes PCR. Lalu jam 15.40 rombongan PC termasuk di dalamnya ada Brigadir J dan Baradae tibalah di rumah pribadinya FS. Lalu jam 15.43 PC dan Brigadir J serta Baradae secara bergantian melakukan tes PCR. Lalu jam 15.48 Brigadir J dan Baradae keluar dari rumah. Nah, ini adalah video terakhir yang memperlihatkan aktivitas Brigadir J di rumah pribadinya FS. Dan gak lama kemudian PC pun keluar dari rumah, dan jam 5:07 PC, Brigadir J, Baradae, dan para ajudan lainnya pun pergi meninggalkan rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Gak lama kemudian jam 5:10 FS pun meninggalkan rumah pribadinya dengan menggunakan mobil SUV hitam. Dan pada saat itu mobil yang ditumpangi FS dan 1 motor patwal lantas terekam juga di CCTV melewati Jalan Duren 3 Barat tapi tiba-tiba mereka berhenti dan berbalik menuju arah rumah dinas. Dan kemudian jam 5:23 PC kembali lagi ke rumah pribadi dengan sudah menggunakan piyama pendek berwarna hijau. Lalu jam 5:54 mobil Provos berjenis Mazda dan Pajero tampak melintasi Jalan Duren 3 Utara 1 menuju ke arah rumah dinas FS. Dan gak lama setelah itu muncul juga mobil dinas Satreskrim Jakarta Selatan dan juga mobil ambulans. Nah, di sini diduga Brigadir J udah tewas nih makanya ada ambulan yang datang kan. Nah, lalu di jam 7:54 malam mobil Pajero, Provos, ambulans, Avanza, dan Grand Vitara Provos pun melintasi Jalan Duren 3 Utara arah keluar, dan mereka tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati jam 8:07 malam. Dan dari rekaman CCTV itu pun membuktikan beberapa hal Pihak keluarga Brigadir J sebenarnya sempat menduga kalau Brigadir J ini sepertinya tewas pada saat berada di Magelang atau jalan perjalanan pulang dari Magelang. Tapi dari video itu terbukti bahwa Brigadir J masih hidup sesampainya di Jakarta. Dan selain itu di awal kasus ini mencuat, FS kan mengaku bahwa dia tidak berada di TKP kan, dia ini lagi tes PCR kan Tapi salah satu rekaman CCTV tadi menangkap pergerakan FS yang mengarah ke rumah dinas. Dan selain video-video yang sudah dirilis oleh CNN pada tanggal 10 Agustus lalu itu update terakhir yang aku dapat, kabarnya pihak kepolisian berhasil menemukan CCTV lain yang sebelumnya sempat hilang itu yaitu rekaman vital CCTV
pada saat penembakan itu terjadi. Dan rekaman video dari CCTV tersebut sampai hari ini emang enggak atau belum dirilis ke publik Wak ya pada saat aku lagi syuting ini. Tapi berdasarkan konferensi pers tanggal 19 Agustus kemarin, hari Jumat kemarin itu Wak, rekaman tersebut berhasil mengungkap satu tersangka lagi, yaitu pasti kalian sudah tahu. Dia itu adalah orang yang selama kasus ini mencuat tetap memilih bungkam dan tertunda pemeriksaannya karena alasan sakit, trauma. Betul, PC. Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka. Dan rekaman CCTV yang ditemukan oleh pihak kepolisian itu katanya memperlihatkan keterlibatan PC dalam kasus penembakan Brigadir J. Dan setelah diperiksa sebanyak 3 kali dan dengan tambahan bukti yang ada, PC pun resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ingat kan kalian tadi aku sempat bilang kalau FS dengan sengaja nih merancang obstruction of justice atau upaya menghalangi proses hukum. Ibu PC inilah salah satu orang yang jadi alatnya Wak. Gimana caranya? Nah yaitu tadi dengan mengaku jadi korban pelecehan. Bikin laporan pelecehan sampai bikin orang percaya kalau Brigadir J ini bersalah kan Wak atas pelecehan yang memang sebenarnya cuma cerita ngarang aja. Padahal ya Allah Brigadir J ini korban loh. Tapi bisa seolah-olah dia ini menjadi tersangka sampai waktu pemakamannya aja tuh nggak diadakan kan Wak, upacara pemakaman kedinasan. Nggak ada. 3 kali ya. Gitulah jadinya Wak. Dan setelah kalian mendengar semua cerita ini, pasti banyak kali diantara kalian yang penasaran tuh motifnya apa? Motif dibalik kasus ini apa Nat? Inilah kita masuk ke motifnya Wak ya. Oke Wak, jadi sampai hari ini Senin pagi ini waktu aku lagi filming, sedikitnya udah ada 83 orang yang diperiksa dalam kasus ini Wak. Dan mungkin, sangat mungkin jumlahnya nanti akan bertambah lagi di kemudian hari. Dan dari 83 orang itu 5 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu siapa tadi? Baradae, Bribka RR, KM, FS, sama PC. Nah meski pihak kepolisian telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J, motif dari kejadian ini memang masih simpang siur kali memang Wak. Kalau FS sih bilangnya selama mereka di Magelang, Brigadir J ini telah melakukan hal-hal yang melukai harkat dan martabatnya FS. Tapi detail tentang apa yang dilakukan Brigadir J selama di Magelang tuh nggak dikasih tahu. Dan dari beberapa sumber yang aku baca Wak, sepertinya sampai dengan aku filming hari ini Wak ya, polisi itu sebenarnya udah dapet info nih tentang motif sesungguhnya, tapi mereka memilih untuk tidak membukanya ke publik dengan alasan menjaga perasaan berbagai pihak, dan karena motif itu juga dianggap sensitif sehingga hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Kan kalau nggak diungkap kayak gini bikin orang jadi banyak berspekulasi lah Bapak. Sampai muncul tuh Wak, banyak lagi teori-teori konspirasi di masyarakat juga pastinya. Ada yang bilang kasus ini berkaitan sama perjudian lah, perselingkuhan lah, dan bahkan ingat nggak kalian tadi? Aku kan sempat bilang kan kalau FS ini dulu pernah menangani kasus kebakaran di kantor Kejaksaan Agung. Nah katanya nih Wak ya, katanya Brigadir J ini sebenarnya tahu siapa dalang sesungguhnya di balik kasus kebakaran di kantor Kejaksaan itu. Yang kemungkinan pelakunya ini sudah ditutup-tutupi oleh FS. Katanya hal itu juga lah yang menjadi salah satu motif yang membuat si FS ini sampai tega menghilangkan nyawanya Brigadir J. Tapi kembali lagi aku tegaskan kalau semua itu adalah hanya ya konspirasi atau teori-teori yang beredar di masyarakat aja lah Wak. Karena apa? Karena kita nggak dapat penjelasan apapun. Jadi belum terbukti benar atau salahnya gitu kan. Dan sementara Wak, dari pihak keluarga Brigadir J sendiri, mereka ini juga punya nih teori yang mereka yakini tentang motif sensitif dan dewasa yang kata itu dalam kasus ini. Dimana disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Katanya, ini kalian bisa dengar lah selengkapnya kalau nggak salah di Metro TV ya. Katanya FS ini telah melakukan pernikahan di luar undang-undang Wak, dengan seseorang yang dalam penuturannya Bapak Kamarudin dibilang yang cantik-cantik itu adalah mbak-mbak ini kan. Nah tapi PC sebagai istri dari FS ini yang nggak tahu lakinya kayak gitu. Makanya PC ini jadi sering lah nanya-nanya gitu ke ajudan-ajudannya kan, termasuk ke Brigadir J. Bapak ini kemana? Kok yang nggak pulang-pulang? Nah ajudan-ajudan ini pada bingung mau jawab apa Wak. Diduga disitulah Brigadir J ini ngasih tahu ke PC kalau FS itu nggak pulang karena nemuin yang mbak-mbak cantik itu. Nah jadi itulah gegara itu PC sama FS tuh berantem Wak. Dan FYI di sini Brigadir J itu nggak cuma sebagai ajudan loh Wak sebenarnya, tapi udah kayak dianggap anak sendiri gitu sama PC. PC sendiri kok ngomong ke mama kandungnya di Jambi, dia bilang iya memang ibu yang melahirkan tapi biarlah saya ngerawat dia di sini ya Bu ya, kayak gitu. Nah mungkin juga perkara Brigadir jadi nggak tega ngelihat PC yang udah dianggap kayak ibu sendiri ini malah dikhianati sama FS, makanya itulah dia kasih tahu ke PC tentang rahasianya FS. Nah sejak pada saat itulah Brigadir
Brigadir J jadi sering dapat ancaman bakal dibunuh sama FS, Wak. Saking takutnya sama ancaman itu, Wak, tanggal 22 Juni tahun 2022 sebenarnya Brigadir J ini sampai sempat nelpon video call sama pacarnya sambil nangis-nangis. Kalian juga pasti tahu lah kan. Dia bilang, carilah pria lain pengganti saya nggak mungkin menikahi kamu karena saya akan dibunuh, katanya. Kalau saya nggak sempat lagi minta maaf sama kamu, inilah kesempatan saya minta maaf. Kalau saya ada salah mohon dimaafkan, ya kayak gitu. Ya Allah, apa nggak sedih kali itu, ha? Dan biar kalian tahu, Brigadir J sama pacarnya sebenarnya mau menikah awal tahun depan besok loh. Nah, kekasih yang mendengar curahan hati pacarnya kayak gitu ya sempat agak bingung kan, dia bilangnya sakit ya kok, Bang. Dan kata Bapak Kamarudin, wah, obrolan ini katanya terekor tuh di dokumen elektronik mereka. Nah, lalu pada tanggal 2 Juli 2022 itulah mereka berangkat ke Magelang. Nah, di sana dikatakan lagi katanya terjadi lagi pertengkaran rumah tangga antara PC sama FS. Diduga dikarenakan yang Mbak Cantik itu mengadu ke FS kalau dia ini akan mundur dari instansi tempat dia bekerja. Hal itulah yang membuat FS ini jadi marah lagi, emosi lagi, bertengkar lagi lah dia sama PC bininya kan. Kemudian karena sudah bertengkar, kondisi udah nggak bagus lagi, akhirnya FS ini memilih untuk balik duluan ke Jakarta pakai pesawat. Baru kemudian pada tanggal 7 Julinya kata Pak Kamarudin, Brigadir J ini mendapatkan ancaman lagi, apabila kau naik ke atas maka kau akan dibunuh, kayak gitu. Nah, hal ini juga disampaikan ke pacarnya, Wak. Cuman waktu itu pacarnya nggak nanya maksudnya apa nih naik ke atas nih, kalian harus highlight ya, naik ke atas kok dibunuh. Nah, itu nggak tahu tuh, nggak ditanya pula sama pacarnya. Tapi yang jelas besoknya pada tanggal 8 Juli itu barulah mereka balik dan sampai di Jakarta. Tahu-tahu pas nyampe di sana FS sudah nunggu di rumah. Barulah di titik ini diduga sudah terjadi penyiksaan kepada Brigadir J hingga Brigadir J pun tewas. Tapi lagi-lagi aku sampaikan ini berdasarkan apa yang diyakini oleh pihak keluarganya Brigadir J, Wak, ya. Sejauh ini dari pihak kepolisian belum membuka secara resmi mengenai motif yang sesungguhnya dari kasus ini. Ya mungkin karena memang mereka ini punya alasan yang kuat untuk nggak membuka hal itu ke publik. Tapi selain itu juga, Wak, dari berbagai sumber yang aku baca akan ada banyak hal-hal atau bukti-bukti yang baru akan disampaikan ketika di persidangan nanti. Jadi kita tunggu dan kita kawal bareng-bareng, Wak, ya. Yang jelas tersangka dalam kasus ini terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Vonis yang mana yang akan masing-masing tersangka dapat nanti, belum ada lah itu, belum ada yang tahu, Wak. Kita update bareng-bareng kasus ini ya. Kawal terus, jangan kasih kendor. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus tentang polisi tembak polisi yang awalnya disebut sebagai upaya pelecehan seksual dan berujung baku tembak. Akhirnya semuanya terbantah. Kebenaran sudah semakin terbuka bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah pembunuhan berencana dengan skenario yang memang sudah diatur sedemikian rupa oleh tersangka. Kembali aku tekankan, Wak, ya, bahwa informasi yang aku tulis di sini, aku kasih tahu sama kalian di sini semua aku rangkum dari berbagai berita dan bukan berdasarkan dari opini aku cuma ngerangkum, aku sampaikan aja sama kalian. Karena ada banyak kali informasi, tentu nggak bisa juga aku masukkan semuanya dalam video ini, bisa sepanjang apa ini, Wak. Jadi aku juga minta maaf kali kalau di beberapa bagian masih banyak yang belum lengkap. Kalian juga boleh kali ya untuk menambahkan update terbaru yang kalian punya, atau kalau kalian punya pendapat sendiri boleh juga tulis di kolom komentar di bawah, Wak. Dan dari hati aku yang paling dalam, dengan ini aku ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja keras mengungkap kasus ini. Juga terima kasih kepada kalian semua berkat the power of netizen, Wak, ya, yang akhirnya membuat kasus ini tidak tenggelam begitu saja. Karena ada kalian netizen-netizen yang selalu dengan setia mengawal dari awal sampai sekarang, Wak. Jangan sepele sama netizen Indonesia kan soal peduli antar sesama tuh. Mantap, Wak. Kawal terus pokoknya. Pokoknya jangan sampai hukuman para tersangka ini dikurangi. Jangan sampai juga ada informasi yang ditutupi. Karena peran kita ini adalah sebagai support system kan, Wak. Dan tentunya sudah menjadi hak kita juga loh untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya. Semoga dengan adanya kasus ini menjadi momentum untuk membersihkan kepolisian Republik Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan selanjutnya kita dapat bersama-sama tumbuh menjadi bangsa yang besar, jujur, tangguh, dan juga senantiasa mampu menjunjung tinggi keadilan. Dan sebelum video ini aku akhiri, aku juga mau ngasih satu atau sedikit fakta mengharukan tentang Brigadir J, di mana jadi sebenarnya sejak tahun 2015 Brigadir J ini sudah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Terbuka, Wak. Dan Brigadir J ini kuliah karena dia bercita-cita ingin menjadi perwira, yang mana salah satu syarat menjadi perwira adalah harus sarjana kan. Dan kalian tahu Brigadir J harusnya wisuda hari ini, Wak, tanggal 23 Agustus 2022. Dan aku juga dapat info Pak Samuel, bapak beliau lah yang nantinya akan mewakili Brigadir J di acara wisuda tersebut. Ya Allah, sedih kali. Beliau nanti yang mewakili. Ayolah ya, kita bersama-sama mendoakan semoga Brigadir J tenang di sana,
pihak keluarga juga mendapatkan kekuatan dan juga ketabahan. Dan yang paling terpenting, semoga kebenaran dapat dibuka selebar-lebarnya dan keadilan juga bisa ditegakkan setinggi-tingginya. Amin ya robbal alamin. Rest in peace, Brigadir Yosua. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.